Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah hingga hari Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan salat Jumat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita bacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama di surat Thaha ayat 132. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam suhuf yang dikirimkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Allah mengingatkan dua orang nabi ini, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Muhammad, untuk berdakwah kepada keluarga dan anak-anaknya untuk disiplin melaksanakan sholat.
Allah berfirman, wa'mur ahlaka, suruhlah keluargamu. Ka di sini domir mustatir takdiruhu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, suruhlah keluargamu, istri dan anak-anakmu serta seluruh kerabat dan sahabatmu bisolah, untuk mengerjakan solat. Karena mengerjakan solat ini pekerjaan yang berat dan tidak ringan, wastabir alaiha, maka bersabarlah terhadapnya. Orang yang kamu ajak untuk mengerjakan solat, baik keluarga, sahabat dan kawan-kawanmu itu, untuk mengerjakan solat ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa sabar dan salat itu adalah pekerjaan yang berat. Makna berat tidak ringan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk terjemahannya adalah orang yang patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara makna khusyuk yang diterjemahkan di dalam kitab suci Al-Quran. Allah memerintahkan para nabi, para rasul, termasuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nabi menyampaikan dakwah dan risalah. Dan risalah yang paling agung itu adalah mengerjakan solat. Dan kita sebagai kaum lelaki tiap Jumat mendengarkan khutbah. Di akhir khutbah khatib mengingatkan wala zikrullahi akbar, dan ingatlah kepada Allah yang agung. Artinya mengingat Allah yang agung itu dengan solat. Orang yang tidak salat, dia adalah orang yang selalu lupa kepada Allah. Istahwaza alaihimus syaitan, dia sudah dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum zikrallah, maka syaitan menjadikan orang ini lupa kepada Allah. Dia masih hidup, tapi sempoyongan tiap hari. Tiap hari dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak sadar, sehingga dia tidak salat lagi. Fisiknya masih sehat, maka untuk berdakwah tentang salat Allah perintahkan kepada para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai ke Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah mengajak orang untuk mengerjakan salat. Oleh karena itu, wastabir alaiha, bersabarlah kamu terhadap tindakan-tindakan atau sambutan-sambutan dari orang yang kamu menyuruh salat, baik keluargamu maupun orang lain. La nas'aluka rizqa, Allah hanya meminta hambanya untuk salat, beribadah pada Allah. Allah tidak minta rezeki dari manusia, dari hamba-hambanya. Nahnu narzuquka, kami, kata Allah, Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu ada pada orang-orang yang bertakwa. Maka kita lihatlah keluarga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin rasa nyaman, aman dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hidupnya tenang, hidupnya bahagia, karena dia telah berzikir kepada Allah dengan zikir yang amat dahsyat, yaitu salat 5 waktu. Wala zikrullahi akbar, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak ingat, yaitu Allah yang agung. Salat ini diperintahkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi Mi'raj sampai dengan ke langit yang ke-7
Di atas langit yang ketujuh ada Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril bagaimana cara untuk salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Dan salat itu dimulai dengan salat zuhur. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Inilah dasar hukum Allah mewajibkan salat 5 waktu, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala memuji tentang 3 kesabaran para nabi. 3 nabi yang sangat sabar di dalam memerintahkan keluarganya dan juga mempraktekkan tentang kesungguhan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Nabiullah Ismail, Nabiullah Idris, Nabiullah Zulkifli, semuanya tergolong ke dalam hamba-hamba yang sangat sabar. Sebenarnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ini duluan disebut nama Nabi Ismail, padahal Nabi Idris lebih tua dan sangat senior, tidak pernah berjumpa dengan Nabiullah Ismail alaihi salam. Tapi Allah memuliakan, menempatkan Ismail nomor wahid dalam kesabarannya. Sejak kecil telah menjadi zabihullah. Dia sudah bersedia untuk disembelih oleh ayahnya. Meskipun itu tidak jadi, Allah hanya menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Dan ternyata Ismail ini sangatlah sabar, sehingga dia bersedia apapun yang diperintahkan oleh Allah. Sebenarnya ini perintah yang amat mengerikan, tetapi dia berani jawab bahwa engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Ismail sejak kecil telah sangat sabar. Kemudian dia diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan seorang rasul, seorang pendakwah, seorang yang sangat sabar di dalam berdakwah, terutama kepada keluarganya, sangat disiplin untuk seluruh keluarga, baik istri dan anak-anaknya, untuk menjaga salat. Dan Ismail diajarkan oleh Allah untuk bisa bersabar dalam engkau berdakwah tentang salat ini. Wa'mur ahlaka bis salah, suruh keluargamu untuk mengerjakan salat, dan bersabarlah terhadap tingkah dan ulah dari orang-orang yang kamu suruh untuk salat itu. Sehingga Nabiullah Ismail alaihissalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar di dalam menyampaikan dakwah dan risalah tentang salat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam dengan kesabarannya dan dengan ketaatannya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, Allah memuliakan Nabi Idris, pernah diangkat menuju langit melihat keadaan alam semesta, alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak para mufassir menerjemahkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Idris hanya naik sampai dengan langit yang keempat, sedangkan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh, bahkan di atas langit yang ketujuh di di saat mi'rajnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi ketiga yang dipuji oleh Allah yang sangat sabar, yaitu Nabiullah Zulkifli alaihi salam. Nabiullah Zulkifli alaihi salam adalah seorang pendakwah, seorang yang selalu mengajak umatnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya yang sangat agung. Di siang hari berpuasa, di waktu malam dia salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puasa Nabiullah Zulkifli alaihi salam. Setiap saat dan setiap tahun dalam kehidupannya dia tidak pernah makan di siang hari, dan dia berbuka di waktu malam, kemudian salat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka semua termasuk nabi-nabi dahulu, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka semua dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang hidup dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innahum minas solihin. Sesungguhnya mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang soleh atau yang baik. Mari kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada, kita berdakwah kepada keluarga kita. Mari kita melihat mulai sekarang, jika ada umat Islam yang sampai dengan saat ini belum mau salat, sampaikan kepada mereka, wa anibu ila rabbikum. Wahai saudara-saudaraku, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana di Mekah dan di Madinah banyak orang yang salat, tapi selalu diingatkan, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu. Islamlah secara benar kepada Allah. Umat Islam yang tidak salat itu adalah umat Islam yang tidak benar. Itu adalah umat Islam yang bohong. Itu pendusta-pendusta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memanggil sebelum dia meninggal, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepada Allah, wa aslimu lahu. Islamlah kepada Allah dengan Islam yang benar. Min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Sebelum datang azab Allah kepadamu, dan jika azab itu datang, la tunsarun, kamu tidak bisa tertolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah petunjuk Al-Quran dengan cara yang lebih sempurna. Ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum Allah mendatangkan azab secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak mengetahui kapan azab itu datang. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua, dan selalu kita mau untuk menegakkan salat. Sampaikan ke saudara-saudara kita yang belum mau salat, berdakwahlah seperti Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Idris alaihissalam, Nabiullah Zulkifli alaihissalam, yang diakui oleh Allah sabar, tabah, dan dia menguatkan kesabarannya di dalam menyuruh keluarganya untuk mengerjakan salat. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر المؤمنين عامة بوقاية أنفسهم وأهليهم من نار وقودها الناس والحجارة، وعدت للكافرين والمنافقين الفجار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.